Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan ibadah cari ad-dalil petunjuk. Kalau urusan dunia cari larangan. Nah, yang sering saya dengar, apakah ada yang melarang kalau ibadah? Oh, enggak. Lagi rumusnya itu. Kalau urusan dunia cari larangannya. Kalau urusan ibadah cari petunjuknya. Ya. Kenapa kita menghadap ke kiblat? Ya karena begitu dalilnya. Jangan bilang adakah yang melarang kita menghadap ke utara? Tidak ada itu. Kenapa kita angkat tangan? Karena begitu dalilnya. Tapi jangan pernah bertanya, adakah melarang kita kasih turun? Karena yang diperintahkan, oh enggak, karena ibadah itu bukan larangan. Dia bilang, adakah melarang sholat maghrib 4? Tidak ada. Tapi berapa perintahnya? 3, itu yang disuruh dikerja. Jelas ya? Jelas di? Kalau masalah air minum, kalau dibutuhkan, cari perintah? Tidak. Cari larangannya. Pakai gelas apa minum, apa yang diminum. Ya, yang ada syariatnya, yang dilarang apa? Minum tangan kiri. Itu karena ada syariatnya. Kalau enggak boleh. Ya bismillah, Mak. Tahu rumusnya ini? Sudah jelas rumusnya ini? Jelas rumusnya ya? Nah, ulangi untuk rumus beribadah tadi apa yang pertama? Iya. Cari petunjuknya. Kalau urusan duniawi, itu saja. Pokoknya apapun pertanyaan yang muncul sama kita, dia bilang bagaimana hukumnya? Tanya dulu. Itu urusan ibadah atau urusan duniawi? Nah, bagaimana mengelompokkan dia urusan ibadah duniawi? Ya, tanya. Apakah ada teknis pelaksananya, waktunya, sebabnya, caranya, jenisnya, ya tempatnya. Kalau enggak, masuk urusan duniawi itu. Diatur gitu. Maya, sekarang kita masuk di lakukan 5 hal terhadap amalanmu. 1 tadi apa? Bersyukur ba'da ibadah kita. 2, banyak berdoa untuk diterima. Banyak berdoa untuk diterima. Ya, karena berdoanya ini ibadah sendiri. Supaya terus kita ditambahkan semangat beribadah. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga dalam beribadah atau beramal, lakukan yang ketiga, yakni banyak-banyak bertobat, beristighfar sesudah beribadah. Lakukan yang ketiga, banyak bertobat. Banyak bertobat sesudah beribadah. Nah, mungkin biasa kita dengar banyak bertobat sesudah berdosa. Tapi ini bertobat sesudah beribadah. Ya. Coba Nabi Ibrahim alaihissalam sesudah membangun Ka'bah. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana waja'alna muslimain laka min zurriyatina wa tub alaina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabu ar-rahim. Sesudah dia minta ilmu pada saat beramal membangun Ka'bah itu, tapi setelah selesainya Ka'bah yang dibangun Ibrahim, beliau menangis kepada Allah dengan tangisan, wa tuba alaina, terima taubat kami sesudah kami membangun Ka'bah ini. Terima taubat kami sesudah kami membangun Ka'bah ini. Artinya sesudah selesai sebuah amal soleh yang besar, yang paling besar sekalipun, minta bertaubat kepada Allah. Sebentar ini majelis kita, ya, majelis ilmu, sebagai ibadah paling mulia dari ibadah ini, ibadah berilmu. Tapi justru
ditutup ada akhirnya dengan kafaratul majelis, suruh bertobat di akhir majelis. Ya, jangan tinggalkan majelis kecuali bertobat dulu. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya istighfar dan saya bertobat. Padahal ibadah. Tadi sholat subuh kita, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa ucapan pertama kali? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibadah haji sesudah dilakukan, faiza qadaitum manasikakum fazkurullah, disuruh berzikir pada Allah, dan salah satu zikirnya innallaha ghafurur rahim atau innahu huwal ghafurur rahim. Suruh bertaubat. Sesudah berudu, apa doa sesudah berudu? Salah satunya adalah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sesudah kita selesai Ramadan ini, seluruh ibadah yang kita lakukan ditobatkan. Tapi pertanyaannya mungkin paling mendasar, kenapa bertobat sesudah beribadah? Kenapa bertobat sesudah beramal? Kenapa kita mesti bertobat? Mungkin orang mengatakan, kenapa bertobat? Kalau bersyukur ya, tapi ini bertobat. Karena pada saat kita beramal, satu, mungkin niatnya niat mendua, atau mungkin berselingkuh dalam niat. Berselingkuh dalam niat. Niatnya kepada Allah sebagian, tapi niatnya juga kepada makhluk sebagian. Ini berselingkuh. Dan Allah tidak mau yang begitu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Yang Allah mau dalam ibadah ada dua pokok. Mukhlisina lahuddin, ikhlaskan niatmu hanya karena Allah. Ini namanya tergelincir dalam niat dalam perkara ibadah, sekalian musibah di atas musibah. Dan ini yang paling besar, paling kita takuti. Paling kita takuti tergelincirnya niat. Ya, tergelincirnya niat dalam sesudah beramal. Karena syaitan itu selalu satu, tergelincir sebelum beramal, tergelincir pada saat beramal, tergelincir nanti sesudah beramal. Ada yang lulus sebelum beramal ya, pada saat beramal masih lulus, tapi syaitan gatal ini. Tidak ada pensiunnya syaitan. Kalau kau lulus sebelumnya, kau lulus pada saatnya, saya ingin bagaimana amalanmu itu terhapus. Ya, syaitan itu tidak mau kalau ada amalan yang tersisa. Tidak mau. Bikin nanti gara-gara supaya betul-betul hilang itu. Hilang. Ya. Nah itu sekalian, ada seorang tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in kibar. Kalau tabi'in kibar itu sekalian ada namanya tabakat, tingkatan para tabi'in, ada juga tingkatan para sahabat itu ya. Tingkatan namanya tabakat. Tingkatan, ada namanya kibar, ada namanya ausat, ada namanya sagir. Tingkatan paling tinggi, sedang, dan di bawah. Kalau tingkatan tabi'in kibar, dia cuma tidak bertemu dengan Nabi saja, tapi hampir bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya. Artinya sedikit mamilah bertemu dengan Nabi. Seandainya bertemu dengan Nabi kan sahabat ke namanya. Dia di tabi'in kibar itu tabi'in yang besar, dan hampir dia menyaksikan semua para tabi'in, para sahabat itu. Abdullah ibn Mubarak, beliau tabi'in kibar, dan beliau mengatakan tak satu pun yang paling, ketika ditanya apa yang membuat para sahabat-sahabat Nabi itu paling cepat beruban rambutnya dan paling menangis di saat baca Quran, kata Abdullah bin Mubarak, tidak ada saya, kata beliau, saya menekuni dan saya menemuni para sahabat-sahabat dalam beramal, terutama mereka baca Quran. Saya mendatangi mereka, saya belajar sama mereka, saya dekati mereka. Mereka, kata beliau,
paling mudah menangis jika menemui surah Hud. Surah Hud. Jangan lupa subscribe ya.